Roni 2 pendapatan 9 juta. Karena air ini adalah kebutuhan hidup masyarakat. Karena mau milih usaha ini saya modalnya sedikit dan terlalu cepat untuk mengambil keuntungan. Harga per produk 1 galon itu Rp Rp5.000. 4.000 lah per galon. Iya. Harga yang ditetapkan itu Rp5.000 sesuai dengan harga pasaran di sini, dan itu udah dengan harga segitu sudah dapat keuntungan. Kalau dia penetapan harganya karena dia hitungan tangki, dia kan 330 galon. Jadi satu tangki itu bermodalkan 1.000 lah dia harga air, tutupnya sama apanya habis 500. Jadi ongkos transportasinya aku habis 500, keuntungannya jadi 2.000. Modalnya pertama, terus ngambil keuntungan 2.000 lah per galon. Jadi sekitar 4.000 lah saya jual 1 galonnya. Jumlah penjualan per harian itu antara 80 sampai 100 galon. Sekitar 160 ke 170 galon ya tiap harinya sekarang ini. Tidak ada. Saya nggak tahu lah kalau soal mengerti soal laporan keuangannya. Kalau laporan keuangan kita tidak tahu, karena sistem laporan keuangan Depot ini kan simpel, sangat sederhana. Paling untuk penjualan dan pengeluarannya aja. Untuk laporan keuangannya ya saya nggak tahu lah. Ya saya catat lah siapa yang memilih, siapa yang utang, saya catat. Saya nggak tahu itu laporan keuangan atau apa, tapi yang jelas setiap penjualan setiap harinya itu saya catat dalam sebuah buku. Teman-teman, itu dia hasil cuplikan wawancara dari pengelola kedua UMKM tersebut. Nah, dari wawancara tadi kita bisa tahu kan ternyata masih banyak UMKM di sekitar kita yang belum paham sama sekali tentang apa itu laporan keuangan. Oleh karena itu, kita lanjut ke materinya aja guys. Akuntansi UMKM. Mengetahui akuntansi yang sederhana dan mudah bagi UMKM. Nah, ada hal mendasar yang penting untuk diketahui mengenai akuntansi dasar UMKM. Yang pertama, aset sama dengan utang ditambah modal. Laba sama dengan penjualan dikurangi beban. Lalu apa sih pentingnya menyusun laporan keuangan? Yang pertama, sebagai perencanaan. Yang kedua, dapat mengetahui posisi keuangan setiap bulan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai penjamin hutang di bank untuk keperluan penambahan modal UMKM. Yang keempat, dapat memperhitungkan pajak yang harus dibayar. Dan yang terakhir, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam bisnis. Memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Yang pertama, pembukuan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. 2. Uang untuk modal usaha akan terlindungi karena terdapat catatan transaksi dengan jelas. Yang ketiga, mengetahui apakah usaha sudah mendapatkan keuntungan atau belum, sehingga lebih mudah untuk mengambil keputusan. Yang keempat, dapat melihat pengeluaran serta pemasukan usaha dengan jelas. Nah, berikut cara memisahkan keuangan pribadi dengan usaha. Yang pertama, menyusun anggaran keuangan usaha. 2. Memisahkan rekening usaha dengan rekening pribadi. 3. Menyimpan bukti transaksi usaha. 4. Tidak memakai fasilitas usaha untuk kepentingan pribadi. 5. Membayarkan gaji bagi diri sendiri. 6. Melakukan pencatatan yang akurat dan melakukan evaluasi berkala. Selanjutnya, HPP, BIP, dan target penjualan. HPP adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Terdiri dari direct material, direct labor, dan overhead. Langkah menghitung HPP. Yang pertama, menentukan pembelian bersih. Kedua, menghitung barang tersedia untuk dijual. 3. Menghitung HPP usaha. BIP atau break even point.
BEP adalah banyak jumlah unit minimal yang harus dijual agar dapat menutup seluruh biaya operasional. Pendapatan sama dengan modal. Target penjualan adalah unit atau value dari produk yang harus dijual dalam periode tertentu. Selanjutnya, cara, tips, dan hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan harga. Hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan harga ada 3, pelanggan atau target pasar, pesaing, dan HPP. Cara menentukan harga. Harga jual sama dengan HPP ditambah biaya marketing, ditambah markup resiko, ditambah biaya operasional, ditambah laba. Tips dalam menentukan harga ada 3, harga bundling, mainkan harga psikologis, dan melihat harga pesaing. Nah, harga bundling yaitu menggabungkan 1 atau 2 lebih produk dalam satu paket penjualan dengan harga yang lebih rendah. Tujuannya agar konsumen lebih tertarik untuk membeli, sehingga dapat meningkatkan penjualan. Berikut contoh harga bundling. Yang kedua, mainkan harga psikologis, yaitu bagaimana dengan menetapkan suatu harga dapat mempengaruhi persepsi pembeli terhadap suatu produk. Nah, berikut contoh harga psikologis. Yang ketiga, melihat harga pesaing. Salah satu cara mudah dalam menetapkan harga adalah dengan melihat harga produk sejenis yang dijual pesaing. Hal ini agar harga yang dijual tidak lebih tinggi daripada pesaing yang memungkinkan akan membuat produk kita menjadi tidak laku terjual. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Bagaimana sih cara membuat laporan keuangan? Langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan terdiri atas 8 langkah dan 4 bagian. Bagian perencanaan terdiri atas 5 langkah. 1. Memilih usaha yang sesuai dengan modal yang dimiliki. 2. Menentukan HPP atau harga pokok penjualan. Direct material atau biaya bahan baku, direct labor atau biaya tenaga kerja langsung, overhead atau biaya lain-lain. Yang ketiga, menentukan laba kotor dan harga jual. Yang keempat, menentukan biaya operasional. Yang kelima, menentukan BEP dan target penjualan. Selanjutnya, pada bagian belanja dan produksi, terdapat langkah merencanakan belanja dan produksi sesuai target. Bagian selanjutnya adalah pencatatan arus kas. Dan yang terakhir, membuat laporan keuangan sederhana, laporan laba rugi dan laporan arus kas dalam hal UMKM. Nah, berikut contoh laporan laba rugi yang terdiri atas penjualan, HPP, dan biaya-biaya. Lalu ada neraca, terdiri atas aset, kewajiban, dan modal. Serta laporan arus kas yang terdiri atas arus kas masuk dan arus kas keluar. Studi kasus penerapan akuntansi dalam UMKM Naila Water dan Permata Air. Kami melakukan wawancara dan observasi terhadap 2 UMKM, yakni Naila Water dan Permata Air. Keduanya merupakan UMKM yang bergerak dalam usaha depot air minum. Berikut profil UMKM Naila Water. Berikut profil UMKM Permata Air. Dari wawancara dan observasi kepada Naila Water, kami mendapatkan data keuangan bulan Agustus 2020 sebagai berikut. Dari wawancara tersebut, didapat perhitungan penjualan sebesar Rp13.950.000, HPP sebesar Rp3.069.000, laba kotor sebesar Rp3.900 per galon, break even point sebesar 14 galon per hari. Berikut laporan laba rugi Naila Water. Dari wawancara dan observasi kepada Permata Air, kami mendapatkan data keuangan bulan Agustus 2020 sebagai berikut. Dari wawancara tersebut, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. Penjualan sebesar Rp17.680.000, HPP sebesar Rp10.200.000, laba kotor sebesar Rp2.000 per galon, dan break even point sebesar 36 galon per hari. Berikut laporan laba rugi Permata Air.
ternyata masih banyak UMKM di Indonesia yang belum dapat membuat laporan keuangan dengan baik. Padahal ini sangat penting dalam keberlangsungan dan kemajuan UMKM Indonesia. Dan kami semua berharap bahwa apa yang kami sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama mitra KKM kami dan seluruh pegiat UMKM di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan adanya video edukatif ini, baik dari kelompok kami Dan dari seluruh kelompok, yang berpartisipasi di kegiatan KKN From Home dapat memberikan manfaat dalam hal mendasar mengenai akuntansi, dapat memberikan manfaat dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan dan usaha UMKM masyarakat sekitar ke depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya.